terikat dengan urusan kesenangan dunia ra'su kulli khati'atin, awal pangkal yang akan menyebabkan kehancuran manusia. Jangankan kita orang awam, makanya alhamdulillah kita punya guru-guru kita ya, yang di sini yang akan menjadi mursyid kita, murabbi kita, membimbing kita bukan hanya jalan dohir, tapi juga jalan agama, ruh kita. Makanya kita kan sudah berbaiat, nama yubayyi'unallah, orang-orang yang telah berikrar janji setia atau telah berbaiat. Kita kan berbaiat thariqah, kalau bisa diamalkan ya, walaupun masih kodok-kodok enggak masalah, yang penting diamalkan. Cuman habis subuh sama habis asar, tidak seperti Qadiriyah Naqsabandiyah 5 waktu. Kita dikasih thariqah yang sangat enteng, karena thariqah itu salah satu jalan menuju ma'rifatillah. Maka Imam Syafi'i itu doanya Allahumma mnun alaika, Allahumma mnun alaina bisyifa'il ma'rifah, ya Allah berikan aku jalan ma'rifah. Sehingga para ulama mengajarkan thariqah dan thariqah harus berbaiat atau bertalqin kepada mursyid, namanya guru itu namanya mursyid yang akan mengikrarkan baiat tersebut. Allah itu membaiat Rasul, dan Rasul membaiat para sahabat membaiat para tabi'in dan seterusnya. Sehingga Allah gantikan sekarang al ulama warasatul anbiya, para nabi, para rasul digantikan, diwariskan ilmunya oleh para ulama yang sekarang masih ada menjadi mursyid kita, murabbi ruhi kita. Kalau kita berbaiat kepada mereka, maka ikrar baiat tersebut maka semampu kita pegang, kita jalankan. Karena ini yang akan menarik kita supaya tidak terjerumus dalam hawa nafsu kita yang akan menghancurkan kita. Yadullahi fawqa aydihim, kata Allah. Kekuasaan Allah itu di atas segalanya. Faman nakasa fa innama yanqusu alai. Kalau waman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Kalau dia melepaskan, sudah berbaiat, dia mengikrar berlepas diri dari baiatnya, ya silakan tanggung masalahnya, tanggung sendiri akibatnya. Hilang barokahnya. Sudah setia dengan guru, tiba-tiba melenceng gara-gara masalah sedikit, maka siap-siap tarfa'ul barakatuhu. Allah angkat barokahnya, bukan hanya barokah fil kasbi, tapi fil aulad, sampai anak-anak kita bisa Allah angkat barokahnya, Pak. Sudah berbaiat kepada guru, berpaling dari baiatnya gara-gara masalah sedikit, maaf, gara-gara masalah politik, gara-gara masalah perbedaan pilihan, gara-gara berbeda masalah partai, berlepas diri dari guru yang telah berbaiat. Hati-hati, tarfa'ul barakatu an kasbihi, Allah angkat berkahnya dari usahanya, wa auladi wa ahlihi, bahkan keluarganya Allah angkat barokahnya. Rusak itu, beruntung yang sudah berbaiat. Tapi kata Allah, kalau kita waman aufa ali ahadallahu alaihi fa sayu'ti ajran azim. Kalau kita menjalankannya dengan niat, dengan baik, dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan barokah guru, maka Pak insya Allah Allah berikan yang terbaik, derajatnya Allah lebih akan angkat. Benar. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin itu luar biasa, menjadi seorang ulama yang terkenal ilmiahnya. Kenapa? Bukan hanya dihasilkan karena belajarnya, tapi karena dia mematuhi ta'dim kepada gurunya. Bukan hanya gurunya, li ahli, pada keluarga gurunya. Maka kami diajarkan, kalau kamu ngaji dengan saya, kata guru saya, kamu hormati istri saya, hormati anak saya, meskipun mereka kadang-kadang kelakuannya di luar nalar kita. Jangankan membicarakan aib guru, membicarakan kebaikan guru pun termasuk su'ul adab, Pak. Apalagi aib guru, keburukan guru diomongkan. Kebaikan guru itu, kata Kiai saya Kiai Muqaddir, kamu ngomongkan saya walaupun kebaikannya itu su'ul adab, tidak bagus adabnya. Apalagi keburukannya, hilang barokah. Jadi pada waktu itu diuji, di batas mana kita menghormati ilmu. Apakah kita cuma dengan guru kita yang ngaji, yang ngajar kita, ataukah kita dengan istri kita atau istri guru, atau telah dengan anak-anaknya kita takdimi. Maka Syekh Burhanuddin dijalankan. Syekh Burhanuddin itu satu saat dia mengaji seperti ini. Pada satu waktu, Pak, Syekh Burhanuddin itu melihat anaknya kiainya lewat lagi main bola, dia langsung tegak, langsung berdiri. Ditanya oleh kawannya, kamu
Ngapa kamu lagi ngaji berdiri? Itu ada anak kiai lewat, masya Allah ta'dimnya, sehingga dia dijadikan ulama besar. Kemudian Syekh Fakhruddin bahwa Raisul A'immah, dia pemimpin para ulama di masanya. Syekh Fakhruddin ini pemimpin para ulama itu bergelar Syekh Ar-Raisul A'immah. Bahkan ditanya, kenapa kamu bisa mendapatkan seperti ini, gelar seperti itu? Saya itu cuma satu, bukan hanya karena ngaji katanya. Apa gelarnya? Apa yang didapatkan dia? Karena barokahnya. Kok bisa seperti itu? Li anna at'amu masyayikhi wa yubtihu masyayikhi wa yakhdimu wa akhdamu masyayikhi salasina sinina. Saya itu setia dengan guru saya, kalau dia mau makan saya kasih masakan dan saya sediakan, saya hidangkan, saya melayaninya, kemana dia pergi saya supiri, kemana dia jalan saya antar, pakaian saya cucikan, kata Syekh Fakhruddin. Kemudian apa? Selama berapa tahun? 30 tahun, Pak. Itu 30 tahun. Kita setahun lah ngeluh. Setahun sudah ngeluh. Itu 30 tahun sehingga dia bergerak menjadi ulama Raisul A'immah min asyrihi. Pada masanya dia menjadi ulama yang besar. Sehingga keberkahan yang paling utama itu, sampai ada yang mengatakan berkah yang paling utama itu bukan berkahnya para wali yang jauh, berkah dari guru yang ada di dekat kita yang membimbing kita. Dan terakhir saya ceritakan lagi Syekh Baros. Syekh Baros itu, Pak, salah satu ulama di Roti Atos, ya, di Roti Atos. Muridnya Syekh Abdurrahman Habib Abdurrahman Al-Atos. Namanya Syekh Baros. Habib Beliau itu satu masa Syekh atau Habib Abdurrahman Al-Atos ini, beliau ditemui Nabi Khidir. Begitu mau ditemui Nabi Khidir, dikatakan pada santrinya, ini lagi ngaji kayak gini, Nabi Khidir mau datang ini ke sini. Oh, berebut keluar, Pak. Kenapa? Karena dia wali, dia nabi Allah. Semua berebut menunggu kedatangan Nabi Khidir. Ada satu santrinya yang taat, yang takdim, ya, yang sering di sini, kalau kata di sini, contoh Paleman lah gitu ya, di sini terus gitu. Ibaratnya itu lagi nyapu terus. Kalau Sebaros kan bukan nyapu, beliau mijit kiainya. Sampai kata si Abdurrahman Al-Atos, Baros, Baros, kenapa kamu tidak pergi nemui Nabi Khidir seperti santri-santri lain? Apa jawaban beliau? Tidak ada pangkat dan doa berkah yang tertinggi kecuali doa dan berkah dari seorang guruku. Dia tidak mau mengambil barokah orang lain sebelum aku mendapatkan barokah dari guru. Itu luar biasa. Ini kalau kita lain, jangan. Ada ulama besar kita disingkirkan, mau minggir dulu, mau selaman gitu. Ya kita disingkirkan. Ya. Seperti itu. Ini luar biasa kisah-kisah yang menjadi motivasi para ulama-ulama terdahulu, ya. Sehingga inilah yang menjadikan keberkahan. Oleh karena itu, hakikatnya pada saat ini mari kita jaga urusan hati kita supaya tetap mengikrarkan, dengan ikrar menjalankan ikrar dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah yang telah kita berbaiat, kita berthariqah, jalankan semampu mungkin, semaksimal mungkin, istiqomahkan. Fa insyaallah fa sayu'ti ajron adima. Allah akan berikan kita gelar semua. Insyaallah didoakan derajatnya semua naik, dunia akhirat bahagia, anak-anaknya pun cucu-cucunya Allah berikan keberkahan. Fa insyaallah kata Allah fa sayu'ti ajron adima. Sehingga orang-orang yang menekan memegang teguh janji ini, fa insyaallah akan selamat di dunia wa dunia wal akhirah.